Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Amma ba'du, saudara-saudara, alhamdulillah di hari, bukan hari tenang lagi nih ya. Di hari kemarin kan hari tenang. Sekarang hari tidak tenang. Hari hanya, sehingga orang-orang ini pada pulang semua ini ya. Baik, ini tinggal yang tidak mudik aja nih. Ala hadihi niyah wa bikulli niyatin salihah. Biridallah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Baik, kita masuk ayat 26 265 nggih. Kemarin terakhir 264. Sekarang 265. Tak baca dulu dengan titeni. Takutnya ada yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ
أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Ini apa namanya 265 ini ayat perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk ibtigha amardotillah, ikhlas, ya, menginfakkan hartanya dengan ikhlas untuk mencari ridho Allah semata, wa tasbitan, dan untuk memperteguh, ya, jiwa mereka. Artinya diibaratkan seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi, yang nyiramnya tidak disiram oleh manusia tetapi mengandalkan hujan, disiram oleh hujan yang lebat. Kemudian kebun itu menghasilkan buah yang berlipat-lipat, menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Apabila hujan lebat, ya, apabila hujan tidak menyiraminya, maka embun, ya, embun pun memadai, cukup embun, karena ini di dataran tinggi. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi artinya apa ini? Rezekinya tambah subur, Pak. Gara-gara sodakoh, gara-gara berinfak di jalan Allah, ora bakalan dadi sebab kiri, boten. Tetapi malah sebaliknya. Orang yang sering berinfak di jalan Allah, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah, itu justru menumbuh suburkan rezekinya, menumbuh suburkan usahanya, ya, rezekinya menjadi berlipat-lipat. Ini gambarannya tadi, ya. Jadi wa masalul ladzina yunfikuna amwaluhum. Jadi kalau diartikan perkata ini wa masalu ini perumpamaan. Dan perumpamaan alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwaluhum, harta mereka, ibtigha, syaratnya karena ingin mencari mardotillah, keridhoannya Allah, wa tasbitan, dan untuk keteguhan min anfusihim, dari jiwa mereka, dari diri mereka. Itu kata Allah kamathali jannah, seperti sebuah kebun birabwatin, yang ada di puncak, di dataran tinggi, asobaha, yang menimpanya atau menyiraminya wabilun, hujan lebat,
Fa'atat maka mendatangkan ukulaha makanannya atau buahnya difain 2 kali lipatnya. Fa'ilam yusibha wabilun, fa'in maka jika lam tidak yusibha menimpanya atau menyiramnya wabilun apa hujan, tidak ada hujan. Fatallun maka hujan gerimis atau embun saja itu sudah memadai. Wallahu dan Allah bima dengan apa yang ta'maluna kalian kerjakan itu basirun, maha melihat. Jadi ini gambaran-gambaran orang loman, Pak ya. Gambaran-gambaran orang loman itu, orang-orang loman itu tidak akan jatuh miskin dengan kelomanannya. Justru ayat ini menggambarkan orang yang ahli sedekah, orang yang ahli infak di jalan Allah, yang mengharap ridhonya Allah, meneguhkan jiwanya, mencari ketenangan jiwa, maka hasil gara-gara sedekahnya atau infaknya tadi itu Allah gambarkan sebuah kebun ya, yang menghasilkan buah-buahan 2 kali lipat. Ini kan menandakan semakin banyak sedekah semakin subur. Ibarat kebunnya itu dihujani oleh hujan lebat. Ya. Fa'illam yusibha wabilun, tidak ada hujan pun fatallun, hujan gerimis atau embun pun bisa memadai. Subhanallah, nggak ada ceritanya orang yang sedekah kiri gak ono, nggak ada, mulai dulu nggak ada. Pernah tumun jenengan, oh Pak iku lho bangkrut saiki, opo kakian sedekah. Nggak pernah dengar kita. Wong iku lho bangkrut saiki. Apa ya iku kakian sedekah. Nah, ada ceritanya. Wong kakian sedekah bangkrut itu gak ono. Tapi andaikan ada, pasti ada kesalahan. Bisa misalnya tidak karena Allah, atau memang usahanya tidak barokah. Contohnya sing digawe kulaan hasil ngentit. Bisa saja. Bisa saja. Ya, jadi yang digawe kulaan niku uang haram. Misalnya bisa saja seperti itu. Atau dia berusaha, berbisnis, tapi dengan cara-cara yang tidak diridhoi. Bagian dulure didol, jatuh bangkrut, ya bisa saja itu peringatan dari Allah. Tapi kalau murni sedekah, infak terus bangkrut, ya tidak ada ceritanya. Ada lagi dalam riwayat bunyinya, mana kosomalun bisodakotin, mana kosomalun, harta itu tidak akan pernah berkurang bisodakotin hanya karena disodakohkan. Apa kata Nabi? Bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Sampai 3 kali Nabi bilang begitu. Bahkan akan bertambah, bertambah, bertambah. Ini dawe Kanjeng Nabi, mana kosomalun bisodakotin, bal yasdad, bal yasdad, bal yasdad. Ini gambaran, ayat ini menggambarkan. Coba kita baca ditiru ya biar mengalir pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul
alladzina yunfiquna amwaluhum. Coba. Wa masalul ladzina yunfiquna amwaluhum. Dah, dengarkan lagi. Amwaluhum ibtigha'a mardatillah. Ini yang sering saya sampaikan. Ibtigha'a mardatillah itu bahasa Bondowosonya seeking pleasure of God only. Hanya mengharap ridha Allah semata. Amwalahum ibtigha'a mardatillah. Coba. Nggak usah lihat karena ada wakaf dulu ya. Yang penting makharajul hurufnya. Wa tasbitan min anfusihim. Coba. Tanwin ketemu mim. Min ketemu alif. Satunya berdengung, satunya idhar. Wa tathbitan min anfusihim. Coba. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil. Kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil. Wabilun, ini tanwin ketemu fa, ikhfa. Wabilun fa'atat ukulaha di'fain. Wabilun fa'atat di'fain. Di'fain 2 kali lipat. Ukulaha tumbuhnya atau hasil buah-buahannya itu di'fain 2 kali lipat. Tapi justru kalau sedekah dalam ayat yang lain berapa? Dibalas 10 kali lipat. Surat Al-An'am nanti akan nyampe juga ke sana. Surat Al-An'am ayat 160. Setiap satu kebaikan oleh Allah dibalas 10 kali lipat. Bunyinya man jaa bil hasanati falahu asyaru amsalihha. Setiap satu kebaikan yang kau kerjakan itu Allah akan membalasnya 10 kali lipatnya. Nah, jadi kata-kata di'fain ini sebenarnya cuma menggambarkan bahwa kebunnya itu subur, bisa berbuah 2 kali. 2 kali lipat dari hasil biasanya.
Fa illam yusibha wabilun fatal. Fa illam yusibha wabilun fatal. Fatal itu gak deres. Fatalun, gerimis. Fatalun bisa diartikan cukup mengandalkan embun saja. Karena kebunnya di atas dataran tinggi. Jalan menuju Cangar. Oh, misalnya. Punya kebun di daratan tinggi. Di daerah Cangar yang tembus Mojokerto niku. Kalau kita kum-kum air hangat biasanya. Itu kan kanan kiri kita kebun, Pak. Subur. Itu walaupun tidak hujan di bukit-bukit itu diairi oleh embun. Itu namanya fatal. Ya, namanya fatal. Naman kacang misalnya ya. Itu tidak ada air. Cuma karena di dataran tinggi itu ada fatal. Wabilun fatal. Tidak ada wabil fatal. Tidak ada hujan lebat. Ya cukup fatal. Bisa dimaknai fatalun itu gerimis atau embun. Cukup. Saya pernah ceramah di perbatasan antara Lumajang Dampit Timur. Itu curah pas tidak musim hujan, Pak, musim kering. Ya Allah, kene iki ono manungsane. Ada manusia, ada kampung. Ini makan apa? Penghasilannya apa? Batin saya gitu. Ternyata mereka itu di puncak situ tuh nandur. Lo urip, Masya Allah. Musim kering. Ya mengandalkan embun tadi itu. Ya, nandur kacang, nandur ya urip ya. Masya Allah. Menandur pohon. Itu yang mengandalkan fatal tadi itu. Jurang-jurangnya luar biasa. Saya pas ceramah itu ngungak ke jendela. Ya Allah, jerone. Mati dek kene. Masya Allah. Dawis di tempat-tempat yang gersang, tempat-tempat tandus, tempat-tempat yang tidak layak huni itu saya sudah pernah ceramah. Mengunjungi daerah-daerah minus seperti itu. Di balik bukit itu ada perkampungan yang tak bisa terjamah kadang. Saya diundang, ya ayo wis berangkat. Saya tanya, saking soro nih tempatnya, saya tanya, sinten mau balik yang sampun ngeriki Pak, boten wonten, boten sing purut. Ya Allah, seakan siapa lagi yang menyampaikan Islam sampai ke sini batin saya. Ya Allah, lah orang-orang kadang-kadang milih pena itu. Mau balik itu pengen yang pena itu. Sesekali lah soro-soro ngiras-ngirus niru Kanjeng Nabi. Soro-soro biyen naik bukit, turun bukit, dan itu pun tidak ada aspalan. Kanjeng Nabi dakwah dulu. Saya ke sana sih mending wis ono aspal. Wis numpak mobil, gak numpak onta. Gak numpak jaran. Lah ngono sih kadang emoh dakwah ke sana. Ya Allah,
Jadi alhamdulillah saya ini pahit getirnya dakwah ya, masuk ke pelosok-pelosok yang tidak tidak pas. Ya Allah, pernah masuk ke pelosok-pelosok. Ya Allah, sampai saya ono menungsa nih dek gini. Ternyata ada kampung di dalam itu. Usahanya yaitu nandur pepohonan, apa lek ngarani polo pendem. Polo apa kolo? Ya, polo pendem. Sing apa jenenge talas, bote. Talas yang bote ya. Talas ya pohong. Masya Allah, sembarang yang sakit dipangan ya ditandur. Makmi dari situ. Masya Allah, jauh dari perkotaan, ya cari kehidupan, ya urip. Masya Allah. Kadang pas musim kering gitu, sumber yang biasanya dia ambil untuk minum, untuk mandi itu, ya timik-timik, sedikit. Kalau pas musim kering gitu, sumbernya mengecil. Ya ono, tapi mengecil. Nada, soro ya Allah. Ngono yo kerasan urip dek kono. Lah ancene omahe. Aduh. Masya Allah ya. Kita ini kalau lihat kayak begini, ya terus tidak bersyukur itu, aduh, tinggal nyekik aja malaikat. Ya. Kalau di Joyo Suko ini, alhamdulillah. Ya, tinggal Tinggal meningkatkan syukur. Tinggal meningkatkan syukurnya. Di sini nih gali sumur 5 meter metu banyune. Masya Allah. Ya, di GJF ini 5 meter sudah ada airnya. Di daerah lain Pak bisa 60 meter turung metu tuh banyu. Masya Allah. Kita 5 meter metu. Subur makmur. Ngono kadang gak gawe sumur, malah milih PDAM. Masya Allah. Kadang bengi ono sing nyolong ya ini air masjid ini. Bengi itu, Masya Allah. Ono ae. Jadi di bengi-bengi lek nyolong niku. Waktu berapa gebik. Ya. Ya itu Masya Allah ya. Jadi dikira tidak ada yang mata-mata. Saya tahu. Tak teropong dari rumah. Oh, lelek diminta itu loh ya dikasih. Laopo nyolong-nyolong bengi-bengi. Pirang gebek nih. Ya itulah kehidupan. Kehidupan. Lek siang kadang ya orang masuk ke sini mau nih biar. Ya ndak masuk no infak ya ndak. Ono sing kesini cuma mandi ngising ngoyo pulang. Lah ini milik masjid loh. Masjid. Masya Allah. Masya Allah. Dolimnya itu loh Pak. Lek masjid digawe ipis tok gak nyemplungke, gak nyumbang. Oh itu dolim.
kedoliman yang nyata. Ya. Jenengan coba lah ya jam-jam 8 jam ini. Wah, nanti ini anak-anak sudah berangkat, Amin berangkat. Saya tahu. Loh yo kok pas ero wae. Ya ono kejadian-kejadian. Ero wae. Lah gitu-gitu itu kurang syukurnya. Ya. Orang bersyukur itu alhamdulillah ada fasilitas nyemplongke kotak besar di depan itu loh. Nih. Biar oleh Allah itu dia tidak hanya ngotorin gitu. Tidak ngotorin. Digawe WC umum. Bukan jamaah, bukan, Masya Allah. Ya pas kesini ya pas lengahnya ini. Anak-anak pas tidak ada. Jamaah pas tidak ada. Gitu. Wong lanang dari gitu. Sengaja mandinya di sini. Oh alah. Ya. Kurang syukurnya. Jadi sekali lagi bicara tentang perumpamaan ini ya. Jadi 265 ini ayat tentang perumpamaan. Perumpamaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang infak atau sedekah manusia yang beriman kepada Allah itu ternyata tidak sia-sia. Sekecil apapun yang dia infakkan, sekecil apapun yang dia sedekahkan, itu ada barokah manfaatnya. Wallahu bima ta'maluna basir. Coba. Wallahu bima ta'maluna basir. Ada basir, ada basor, ada basirah. Kalau basor itu melihat dengan mata kepala. Basor namanya. Kalau basir, Allah maha melihat. Ada lagi basirah. Itu melihat dengan mata hati. Ya, melihat dengan mata hati, namanya basirah. Kalau basor melihat dengan mata kepala. Kalau basir ini maha ini, basirun maha mengetahui, maha melihat itu Allah. Kalau manusia itu tadi basor dan basirah. Ya. Basar, basirah. Kalau basar, mata kepala. Kalau basirah, mata hati. Gitu. Manusia ini ya. Kalau manusia ya. Oh, wong itu pakai basirah. Misalnya. Kadang-kadang mata kepalanya buta. Ya. Tapi dia kalau berjalan ke masjid lancar, usaha ke pasar lancar, metu ke sana kemana aja lancar. Oh, pakai mata hati. Namanya basirah. Ya. Kalau basor pakai mata kepala. Mata yang ada di kepala itu basor. Basirah, mata hati. Seperti juga larinya kepada ma'rifat billah, ya.
para ulama, para apa namanya, kekasih Allah, para walinya Allah, itu melihatnya pakai basirah, pakai mata hati. Mata hati. Tidak menggunakan basor, mata kepala, tapi menggunakan basirah, mata hati. Ya. Ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf ya, itu banyak yang menggunakan basirah, mata hatinya. Ada di Bululawang ini menantunya Kiai di An-Nur 1 itu, Pak. Itu jarang melek, padahal enggak cacat, enggak. Cuma dia berusaha merem. Melek sesekali aja terus gini lagi. Katamu gitu. Ya. Jadi apa ya? Terkadang mata itu kalau tidak hati-hati sumber dari maksiat. Ya karena melihat. Maksiat. Karena melihat. Ya. Siapa penyanyi yang menang di Amerika itu? Yang buta itu? Putri. Putri sinten? Nah, niku berbanjir duit beli hadiahnya itu. Tapi ketika disuruh operasi mata biar bisa melihat lagi, tidak mau. Biarlah saya begini, saya akan melihat besok di surga. Itu. Saya biar begini aja, tidak lihat apa-apa. Saya mau melihat besok di surganya Allah. Sebab kalau ini, Masya Allah, penyanyi perempuan, anak yang buta, mau karena sudah banyak uang, bermiliar-miliar uangnya, disuruh operasi mata biar bisa melihat, tidak mau. Biar saya begini, saya akan melihat di surga kelak. Sebab kalau melihat hari ini saya khawatirnya banyak dosa. Sampai berpikir begitu. Artis, kalau saya melihat nanti akan banyak dosa. Biarlah saya begini saja. Tidak lihat apa-apa. Tapi saya ingin melihat besok di surganya Allah. Coba. Wah, luar biasa. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, semoga menjadi tambahan ilmu barokah manfaat. Kita mudah-mudahan angsal syafaatnya Al-Quran, sehingga kita mulia di dunia, mulia di akhirat ya. Karena Al-Quran besok itu akan datang. Sayati Al-Quran yaumul qiyamah syafi'an di ashabih. Quran itu akan datang besok di hari kiamat mencari keluarganya. Keluarga Al-Quran itu di mana? Ternyata keluarga Al-Quran itu bukan hanya para penghafal, tetapi siapapun yang ahli membacanya, mempelajarinya, tidak lepas dari Al-Quran. Ya. Apalagi ada majelis Al-Quran setiap Rebu subuh ngeten iki. Besok ke surga, ndak dewe-dewe, zumara, rombongan. Ya. Majelis Quran Baitur Rahman, masuk, ngono besok. Kita ndak masuk. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah digiring oleh malaikat menuju surga, zumara, berombong-rombong, rombongan.
Besok ke surga itu rombongan. Ndak dewe-dewe. Apa cita? Masuk. Oh. Pak Nanang, masuk. Ya. Amin, masuk. Kak Onok malaikat pipis. Si pipis. Enggak gitu. Tapi dipanggil itu nanti rombong majelis Quran Baitur Rahman. Nah, ngono besok nih. Ini dalilnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Jadi besok itu kita dibimbing malaikat, dituntun menuju surga, diantar ke surga zumara, rombongan. Mudah-mudahan ulan jenengan katut rombongan ini majelis Al-Quran yang mulia. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا Rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula namira pun bedi selopon anyuna sepora, sake bengkong jek sarana sekalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.